cukup seperti ini, maka kita akan balikkan dia. Kenapa dibalikkan? Supaya nantinya ini tidak akan cepat hancur, karena ini adalah nutrisi untuk perkembangan akar. Sehingga kalau dikasih begini, biasanya kalau kena tanah ini biasanya cepat hancur, sehingga akar agak cepat untuk tidak mendapatkan nutrisi itu. Sementara kalau kita balikkan dia seperti ini, maka nantinya dia akan lama berproses sehingga terjadi pengancian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Porang Sulbar. Hari ini kita berada di daerah Desa Wani, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kita melihat pembibitan, yang mana rencana pembibitan di sini kurang lebih 2 juta polybag atau 2 juta pohon. Ini sekarang sudah sekitar 300 sampai 400-an yang sudah tertanam. Ini kita akan memperlihatkan, kita mencoba. Kemarin ada 3 macam di sini. Ada yang dari kita menanam, ada yang dari umbi belah, ada yang dari katak, dan ada juga yang kita dari spora. Kita mau lihat perbedaan. Padahal penanaman ini tidak terlalu jauh perbedaan, paling selisih 2-3 hari. Tapi perbedaan pertumbuhannya ini memang cukup berbeda. Seperti ini. Ini yang kita tanam. Coba lihat, ini yang ditanam ini dari umbi belah yang di belah 100. Sementara yang ini dari spora. Ini dari spora. Sementara yang ini dari katak. Ini yang kita tanam dari katak. Seperti ini. Jadi kita pisahkan dia. Kita mau lihat bagaimana perkembangan. Sehingga di daerah sini juga kita sudah siap membuka. Kita ada membuka sekitar 20 hektar di areal pembibitan sini, sekitar daerah sekitar sini. Itu ada kita buka sekitar 20 hektar. Ini nanti kita juga akan melihat bagaimana perkembangan yang telah kita tanam, seperti itu. Mudah-mudahan di areal pembibitan ini nantinya akan menjadikan masyarakat di sini, karena kita sistem dengan masyarakat sini sistem kemitraan. Jadi kita tanam porang dengan sistem kemitraan dengan masyarakat yang ada di sekitar Desa Wani ini. Seperti itu barangkali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Porang Sulbar. Salam Porang Sulbar. Hari ini kita berada di daerah Sulawesi Tengah dalam rangka penanaman sekitar 20 hektar. Kita sudah ada menanam di sekitar ini, sudah ada sekitar 8 hektar. Ini area yang sekitar 2 hektar lagi kita akan tanam. Hari ini mulai penanaman. Kita mempergunakan penanaman ini, kita mempergunakan umbi belah atau umbi mutilasi yang sudah mulai tumbuh. Coba lihat, ini sudah mulai tumbuh dia punya akar. Seperti ini. Ini akar-akarnya sudah mulai tumbuh. Ini kita akan tanam di daerah Desa Wani ini. Jadi ini lihat cara penanaman yang kita lakukan. Kita akan balik dia seperti ini. Ini kita akan tanam sini ya. Seperti itu. Ini yang kita tanam. Ini areal juga kita tidak sengaja, kita tidak bedeng-bedeng karena ini daerah-daerah ketinggian, agak bukit-bukit, sehingga kita tidak melakukan pembedengan. Cukup kita, jadi jarak ini kita tumpang sari dengan tanaman jagung. Jadi ini jagung ini umur 10 hari itu sudah mulai kelihatan jagungnya. Kita akan tumpang sari di situ untuk sebagai naungan, karena tanaman porang ini minimal sekitar 30-40% itu dia berada di posisi naungan. Karena uji coba kemarin kita lakukan di daerah Pasangkayu itu bagus sekali. Kita coba menanam dengan tumpang sari dengan jagung, cukup bagus sekali. Seperti itu, sehingga hari ini kita mencoba untuk menanam umbi belah. Ini kita dapat bantuan juga. Seperti itu.
rencana memang kita di daerah ini rencana kita akan menanam sekitar 20 hektar untuk awal, karena daerah ini juga kita akan menjadikan percontohan untuk daerah Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Donggala. Ini akan menjadi kebun percontohan untuk Sulawesi Tengah. Ini kita akan membuka areal sekitar 20 hektar di daerah ini, dan nantinya daerah ini kita akan menjadikan daerah wisata atau destinasi wisata untuk porang. Ini yang kita juga sudah buat perbibitan di sini sekitar 2 juta pohon, 2 juta polybag, sehingga nantinya kita akan menjadikan nanti, karena di areal ini nanti ini semua kita akan tanami tanaman-tanaman porang yang tumpang sari dengan, untuk sementara ini kita tumpang sari dengan jagung. Kita berharap bahwa nantinya daerah ini bisa jadi destinasi. Itu pembibitannya yang di sekitar sana. Nah, itu pembibitan di sana seperti itu. Oke. Dan kita di sini juga sistem kerjasama dengan masyarakat di Wani ini. Kita ada kerjasama. Sistem kita sistem kemitraan. Jadi petani di sini yang membersihkan lokasi, dia yang akan jaga, dia yang punya lokasi. Kita cuma memberikan dia bibit, kita berikan pupuk dan perlengkapan lainnya. Seperti itu. Jadi kita berharap nanti setelah dari sini di Desa Wani kita akan ke tempat lain untuk mencari lokasi untuk pengembangan tanaman porang. Oke, terima kasih banyak. Semoga hari ini kita bisa menjadi masyarakat di sini juga bisa menjadi juragan di kampung sendiri, bukan jadi buruh di kampung sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Porang Sulbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Porang Sulbar. Hari ini kita berada di daerah Wani, tepatnya di Lumbung Petigo, Wani Lumbung Petigo, di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kita rencana di area ini akan membuka penanaman sekitar 20 hektar, dan hari ini kita menanam sekitar 2 hektar. Awal kita untuk permulaan ini kita akan menanam sekitar 2 hektar. Itu kita mempergunakan, jadi full untuk 20 hektar ini kita akan mempergunakan nantinya semua berasal dari umbi belah atau umbi mutilasi yang kira-kira sekitar antara 150 sampai 100 potongan dalam 1 kilonya. Ini dia bibitnya. Ini sudah melalui proses sekitar 4-5 hari. Ini sudah pada tumbuh, ini sudah pada tumbuh akar-akarnya seperti itu. Jadi kita nantinya akan cara menanam. Jadi kita mencoba. Jadi ada wadah di sini. Ini adalah kita mencoba memberi dia ekoparmin. Jadi ini pupuk ekoparmin yang kita rendam nantinya. Ekoparmin ini kita campur dengan bawang merah yang kita sudah blender. Kita kasih ekoparmin, dan setelah itu nantinya kita akan merendam sebelum kita tanam, ya, seperti ini. Jadi ini banyak semua sudah pada muncul. Ini sudah pada muncul semua. Jadi nantinya kita akan mencoba untuk menanam. Cara penanaman yang bagus adalah seperti ini. Jadi kita rendam dulu. Jadi sebelum kita menanam, kita rendam, ya. Kita yang sudah keluar sumber dia punya, ini kita merendam. Sebenarnya sih ini cuma uji coba. Yang kita lakukan biasanya tidak direndam, itu juga tumbuh bagus. Tapi kita mencoba ini, kita rendam dulu dengan pupuk sebelum kita tanam supaya dia agak basah, supaya perkembangan akar nantinya cukup bagus, ya. Ini coba kita lihat. Cara kita penanaman umbi seperti ini yang kita sudah lakukan kemarin di daerah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Itu kami sudah uji coba sekitar 13 hektar dan itu sudah berhasil semua. Dan ini di Palu ini kita mencoba ini. Coba caranya ini, kita coba. Ini pada saat dilubang, jadi kita melubangi juga tidak usah terlalu dalam, cukup seperti ini. Maka kita akan balikkan dia. Kenapa dibalikkan? Supaya nantinya ini tidak akan cepat hancur, karena ini adalah nutrisi untuk perkembangan akar.
Sehingga kalau dikasih begini biasanya kalau kena tanah ini biasanya cepat hancur, sehingga akar agak cepat untuk tidak mendapatkan nutrisi itu. Sementara kalau kita balikkan dia seperti ini, maka nantinya dia akan lama berproses sehingga terjadi penghancuran ini cukup lama, sehingga akar-akar ini tersisa makanan yang cukup banyak nutrisinya. Seperti ini. Ini kita coba menanam. Ini agak terlalu dalam, tidak terlalu dalam. Seperti ini. Ini kita tanam. Setelah itu ditimbung. Ya, oke. Seperti itu. Ini kita menanam di daerah areal di sini sekitar areal yang semua petani jagung, sehingga kita kerjasama dengan masyarakat di sini dengan sistem kita menyiapkan bibit dan pupuk. Masyarakat yang punya lokasi di sini dia cukup untuk membersihkan, memelihara selama kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun, 1 musim atau 2 musim. Karena menurut perkiraan kami, kalau bibit-bibit seperti ini nantinya yang kita tanam, ini perkiraan kami itu sekitar 1 tahun, 1 tahun 3 bulan lah, itu sudah bisa mencapai sekitar 3 sampai 4 kilo kalau kita lihat perkembangan. Karena kalau kita melihat besaran daripada bibit ini, itu hampir 3 kali lipat itu kalau kalau kita mempergunakan kata super. Ini cukup besar, sehingga ini perkembangan nantinya akan perkembangan akar sangat cepat dan besar, sehingga pertumbuhan umbi nanti akan cepat. Ini kami punya perkiraan sekitar 1 tahun 3 bulan ini sudah bisa mencapai 3, 4 sampai 5 kiloan. Oke? Ini. Caranya kita nanam lagi seperti ini. Kita lihat.